Halo guys, kembali lagi di AID YouTube channel. Apa kabarnya guys? Nah, sekarang saya akan bahas nih ya, mengapa teman-teman butuh dana asuransi jiwa sih? Ya. Jadi itu temanya. Mengapa kamu butuh dana asuransi jiwa? Ya. Nah, ahli waris wajib tahu ini. Jadi, kalau teman-teman bukain asuransi ya, ahli warisnya siapa, itu harus minimal tahu teman-teman. Jangan sampai teman-teman bukain polis ya buat diri teman-teman dengan uang pertemuan besar ya. Tapi ahli waris teman-teman tujukan ke siapa, tapi yang dituju itu nggak tahu kalau teman-teman punya polis. Jangan sampai teman-teman ya, minimal tahu bahwa si ini ya dibukain polis ya, buka polis, ahli warisnya ke kamu. Nah, ya wajib tahu. Jadi kalau terjadi resiko sama saya ya, meninggal dunia atau apa, ini uang dari polis ini cair untuk kamu loh ya. Karena polis itu adalah aset ya. Polis itu buku polis ya, uang yang dalam bentuk buku polis teman-teman. Jadi kalau terjadi resiko tutup usia terhadap tertanggung ya, polis itu jadi uang ya. Tergantung uang pertamanya bisa nominal beraneka ragam ya. Ada yang mau ambil 1 miliar, 2 miliar, bahkan ada yang 10 miliar ya. Ya, lebih bahkan ya. Oke? Ahli waris wajib tahu ini ya. Pemilik harta perlu diperhatikan nih guys ya. 1. Uang di bank akan dibekukan ketika pemiliknya tiada. Tiada dalam hal ini meninggal dunia ya. Uang di bank akan dibekukan ketika pemiliknya tiada. Peraturan Bank Indonesia ya, peraturan BI. PBI nomor 2 garis miring 19, garis miring PBI, garis miring 2000. Ya, tahun 2000 ya berarti ya. Dengan isi sebagai berikut. Ya. Bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanan nasabah. Ya, jadi ada undang-undangnya guys. Ya. 2. Ada potensi diblokir guys, atau disita negara jika hutang pajak di atas 100 juta rupiah. Ya. Pasalnya ada di pasal 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 ya. Tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Ya. Pemblokiran dan atau penyitaan rekening atau aset jika hutang pajak di atas 100 juta rupiah guys. Ya. 3 nih guys, perlu proses hukum membuktikan sebagai ahli waris. Nah, ada undang-undangnya nih guys. Undang-Undang UU nomor 7 tahun 1992 dan direvisi UU nomor 10 tahun 1998. Pasal 44A ayat 2 yang berbunyi, bank wajib memberikan informasi jumlah dana di rekening pewaris hanya kepada ahli waris yang sah dan wajib membantu proses pencairannya dengan prinsip kehati-hatian. Ya. Jadi kita bahas dari nomor 1 nih guys. Ya. Ini nomor 1, uang di bank dibekukan ketika pemiliknya tiada atau meninggal dunia ya. Jadi jangan bangga dulu teman-teman punya rekening di bank ya, entah di bank apapun ya. Kalau si pemilik rekeningnya meninggal ya, uang di bank tersebut akan dibekukan jika pemiliknya meninggal dunia. Ya, itu ada peraturannya, peraturan BI. Ya.
Jadi sebisa mungkin ya, itu agak sulit sih teman-teman sebenarnya ya. Nah makanya ada sebagian pengusaha, ada sebagian orang itu mengalihkan ya ke insurance dalam bentuk uang pertanggungan teman-teman. Ya, itu wajib teman-teman. Oke, terus ada potensi diblokir atau disita negara jika hutang pajak di atas 100 juta. Ya, jadi hati-hati teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman, supaya kalau misalkan terjadi resiko, misalnya teman-teman punya hutang nih, hutang pajak, ya kira-kira ada 100 juta, ya teman-teman harus buka namanya polis asuransi jiwa dengan nilai pertanggungan. Kalau hutang pajaknya ada 100 juta, nilai uang pertanggungan teman-teman 100 juta. Jadi jikalau terjadi resiko meninggal dunia sama si yang punya hutang pajak, ya maka ya polisnya itu akan cair 100 juta untuk membayar hutang pajaknya 100 juta. Jadi yang ditinggalkan ya, keluarga yang ditinggalkan nggak ditagih hutang pajak gitu teman-teman. Jadi penting nggak punya polis, itu pentingnya teman-teman. Oke, ya ada undang-undangnya guys. Terus nomor berapa tadi? 3 ya. Perlu proses hukum membuktikan sebagai ahli waris. Ya, itu kalau teman-teman nabung di perbankan, ya semua ada proses hukumnya. Ya, jadi penting nggak punya polis? Sangat penting teman-teman, terutama teman-teman yang punya hutang pajak. Ya, hutang pajaknya berapa nih? 100 juta kah? 200 juta lah? Atau 300 juta? Atau bahkan mungkin 1 miliar? Teman-teman buka polis di perusahaan asuransi jiwa dengan nilai pertanggungan sebesar hutang pajaknya. Nah, terus Gus bayar preminya berarti sebesar hutang pajak? Enggak teman-teman ya, hitungannya itu tergantung usia ya, kurang lebih 1% sampai 2% dari nilai pertanggungannya, itu yang teman-teman bayar setahun preminya. 1% sampai 2% lah. Misalkan uang pertanggungannya 1 miliar ya, 1%-nya berapa? 2%-nya berapa? Itu setahun preminya, kurang lebih ya, tergantung usia makanya. Begitu teman-teman. Ya, jadi teman-teman perlu diketahui ya, penting nggak sih ya namanya polis ya, penting ya. Jadi sesuai dengan temanya teman-teman, mengapa kamu butuh dana asuransi jiwa? Jadi dikala terjadi resiko hama orang tua teman-teman ya, entah teman-teman sendiri kalau punya hutang pajak ya, jadi keluarga yang tinggalkan nggak diudak-udak sama, nggak dikejar-kejar lah ya istilahnya, kalau diudak-udak apa ya, nggak dikejar-kejar sama pajak teman-teman. Karena pajak sampai kapanpun kalau punya hutang pajak itu turun-temurun terus teman-teman. Mau berapa turunan terus. Ya, hati-hati. Jadi asuransikan, itu penting ya untuk menilai sebuah pajak teman-teman. Jadi nilai pajak teman-teman berapa ya, teman-teman proteksi dengan memiliki polis asuransi jiwa. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu ya info singkat mengenai mengapa sih kamu ya teman-teman harus butuh dana asuransi jiwa seperti itu. Karena basically teman-teman, memang sih polis itu adalah pengeluaran, betul ya. Jadi cost ya, cost pengeluaran. Tapi ketidakpastian hidup terjadi sama teman-teman, entah itu meninggal dunia, sakit kritis, atau bahkan sakit menahun ya, itu aset yang teman-teman kumpulin itu bisa habis loh kalau teman-teman nggak punya insurance atau nggak punya asuransi guys. Jadi dengan berasuransi, teman-teman memproteksi diri untuk financial teman-teman, untuk keuangan teman-teman. Nggak mau dong teman-teman bekerja ya tahunan, puluhan tahun ya, hasil yang teman-teman kumpulin kalau terjadi resiko sama kita ya,
sampai dirawat inap. Ya, hasilnya itu puluhan tahun, itu bisa sekejap hilang teman-teman, ditransfer ke rekening rumah sakit untuk biaya pengobatan. Bisa banyak terjadi. Jangan sampai terjadi seperti hal tersebut. Terutama teman-teman nih yang masih milenial, yang masih muda, berasuransilah. Ya, karena teman-teman selagi muda, premi masih kecil. Teman-teman. Yang teman-teman bayar bulanannya itu, cost yang teman-teman bayar itu lebih kecil. Tapi manfaatnya besar. Tapi kalau teman-teman tarsok, nanti dulu, ntar besok, ya, setahun udah berjalan, 2 tahun, usia bertambah terus, 5 tahun, 10 tahun baru buka. Ya, premi ya yang dibayar dengan manfaat yang sama itu akan lebih tinggi. Itu udah pasti, teman. Jadi selagi teman-teman masih muda, masih usia milenial, masih usia 25, usia produktif ya teman-teman ya, lepas kuliah, buru-buru deh ambil polis asuransi jiwa. Basically ya, sebelum teman-teman ambil uang pertolongan meninggal, teman-teman ambil manfaat kondisi kritis, basically health insurance atau asuransi kesehatan harus punya teman-teman. Itu asuransi basic. Sebelum teman-teman ambil manfaat yang lainnya. Basically, asuransi kesehatan atau health insurance teman-teman wajib hukumnya punya. Untuk memproteksi apa? Kalau namanya rawat inap, itu teman-teman nggak ada yang murah, teman-teman. Kalau udah masuk rumah sakit, itu bicaranya udah puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta. Kalau nginepnya berminggu-minggu di rumah sakit. Ya, jadi buat teman-teman yang masih muda, yang masih usia milenial, mulai tanamkan mindset berasuransi itu penting sejak dini. Agar supaya cost yang kamu bayar minim, lebih kecil, dengan manfaat yang sangat besar, teman-teman. Jika kalau kamu nanti tarsok-tarsok, kamu dipaksa untuk bayar lebih tinggi dengan manfaat yang sama. Contoh nih, kalau teman-teman usia 25 tahun, bayar misalkan contoh dengan uang pertanggungan 1 miliar. Karena usia teman-teman 25 tahun, store-nya misalkan cuman 500.000 sebulan. Contoh nih ya, 500.000 dapat uang pertanggungan 1 miliar. Tapi berhubung, nanti dulu deh, tarsok deh, tahun depan deh, 2 tahun lagi deh, 3 tahun lagi deh, 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Dengan uang pertanggungan sama 1 miliar, teman-teman udah nggak dapet 500.000, teman-teman. Teman-teman mungkin bisa 1 juta, 2 juta, cost yang dibayar lebih tinggi. Ya, premi yang dibayar lebih tinggi untuk dapetin sama uang pertanggungan 1 miliar. Itu insurance, teman-teman. Jadi, dari sekarang berasuransilah. Oke, teman-teman, sekian dulu info dari saya. Semoga bermanfaat, teman-teman. Ya, seperti biasa, buat teman-teman yang baru tonton konten ini, silakan subscribe dulu, aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi atas konten-konten terbaru dari AID YouTube channel. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!